Halo kawan-kawan para rebahaners yang ada di seluruh penjuru negeri, gimana? Masih suka nonton channel Eki 7 sendirian? Hahaha, kayak saya dong sembunyi-sembunyi. Karena jujur saya paling tidak suka jika nonton Eki 7 di keramaian. Apalagi ada yang mengganggu, karena itu bisa membuat rebahan jadi kurang berasa. Namun kali ini mari kita coba nonton bareng agar terasa lebih berbeda. Bagi kalian yang merasa suka dengan video ini, saya sarankan untuk subscribe terlebih dahulu agar AdSense saya segera mengalir. Wow. Namun belum lengkap apabila kita nonton tidak ada kopi, maka dari itu mari kita buat terlebih dahulu. Dan selamat menyaksikan. Dulu kan banyu wis enggak ya. Banyu listrik kan enggak mungkin. Yaitu Jet Li pasti akan penuh adegan keren dan aksi bela diri yang kuat. Jadi langsung saja Simetris besar banget kencangkan jalan dalam selamat menonton dan Jackie Chan. berlatar di kota Tianjin ketika zaman dinasti Qing masih berkuasa. Kisah akan diawali dengan memperkenalkan sebuah perguruan seni bela diri wushu yang sudah sejak lama berdiri dan kini dipimpin oleh seorang ahli wushu terkuat bernama, kita panggil saja Sang Pendekar. Ketika beliau sedang berlatih, di situ juga kita akan diperkenalkan dengan anak dari sang pendekar. Dia bernama Huo Yuanjia, kita panggil saja Huo. Huo kecil sudah menunjukkan ketertarikan kuat pada seni bela diri wushu saat dirinya terus memperhatikan gerakan demi gerakan yang diperagakan oleh ayahnya, yang ketika sang ayah selesai memukul batu dan masuk ke dalam rumah, Huo kecil pun menghampiri batu tersebut dan sendiri memiliki seorang sahabat bernama Nong Jinsun. Ini orangnya. Jinsun adalah anak yang cerdas dan hobi membaca, berbeda dengan Huo yang sudah bosan membaca buku dan ingin berlatih bersama ayahnya di padepokan. Tetapi sang ayah nampaknya tidak terlalu setuju, atau mungkin belum saatnya untuk Huo berlatih bela diri. Suatu hari diadakanlah pertandingan untuk menentukan aliran wushu mana yang paling kuat di kota Tianjin, di mana Huo kecil pun diam-diam hadir di sana untuk menyaksikan ayahnya bertarung di atas panggung. Sejak awal pertandingan, ayah Huo jelas lebih kuat dari lawannya, tetapi ketika beliau akan melukai lawannya, konsentrasinya pun teralihkan ketika melihat Huo di antara para penonton, sehingga beliau pun harus kalah dalam pertandingan tersebut. Akibatnya, Huo pun diledek oleh anak dari lawan ayahnya, di mana Huo kecil yang masih punya harga diri pun nekat menantang anak tersebut untuk bertarung, yang karena tidak pernah belajar bela diri sama sekali, Huo pun harus kalah dengan wajah yang babak belur. Sejak saat itu, Huo kecil mulai menunjukkan ambisinya dengan diam-diam belajar wushu secara otodidak dari buku bela diri milik ayahnya. Di mana saat Jinsun rajin belajar, Huo terus saja berlatih untuk bisa sehebat ayahnya. Setelah dirasa sudah jago, Huo pun kembali menantang anak waktu itu untuk bertarung, dan entah karena mungkin sudah bakat atau darah bela diri mengalir di tubuhnya, Huo kecil yang hanya belajar sedikit jurus pun bisa memaksimalkan jurus sesederhana itu dan mampu mengalahkan lawannya dengan sangat-sangat mudah. Skip. Kurang ajar. Bertahun-tahun kemudian, Huo kini sudah besar dan sudah memiliki seorang putri kecil tanpa adanya sang istri karena meninggal ketika melahirkan putri kecilnya tersebut. Sang ayah yang seorang pendekar pun sudah lama meninggal, sehingga padepokan Huo kini dipimpin oleh Huo yang memiliki sifat sombong dan punya ambisi besar untuk menjadi yang paling hebat di kota Tianjin.
Meski begitu, Huo sangatlah menghormati ibunya yang selalu berpesan agar jangan terlalu terobsesi terhadap sesuatu karena musuh terbesar seseorang bukanlah pendekar hebat atau raja dajjal, melainkan diri kita sendiri. Dan baru saja diberi nasihat, sang paman sudah membawakan surat tantangan dari seorang pendekar bernama Zhao, di mana pendekar tersebut sudah berpetualang ke lebih dari 30 provinsi dan tidak pernah ada yang mampu mengalahkan si Zhao ini. Sebelum bertarung, Huo pun menyempatkan diri untuk berdoa kepada mendiang ayahnya dan berjanji akan mengharumkan nama padepokan Huo ini dengan mengoleksi penghargaan dari setiap kejuaraan dan menjadi yang paling terkuat di kota Tianjin ini. Challenge-nya sendiri diadakan tepat di tengah kota dan disaksikan langsung oleh para penonton dari penjuru kota, di mana Huo harus berjalan di antara kayu untuk bisa naik ke atas yang di situ sudah ada Zhao yang sedang menunggunya. Sesampainya di atas, mereka berdua langsung bertarung dengan tempo yang cukup cepat, di mana si Zhao ini ternyata memiliki kelebihan, yakni kekuatan tubuh dan kaki yang cukup kuat dan agak kebal terhadap serangan fisik biasa, di mana Huo sempat dibuat hampir terjatuh dan kewalahan dengan setiap serangan yang diberikannya. Ketika Huo terkena pukulan, saat itulah adrenalinnya mulai terpacu, di mana dia menambah kekuatan pada kakinya yang membuat papan saja hancur dibuatnya, kemudian memfokuskan serangan pada titik syaraf pahanya supaya kekuatan kaki Zhao tidak sekuat sebelumnya dan mudah untuk ditumbangkan. Tak ingin kalah, Zhao mengeluarkan jurus alternatifnya yakni cakaran maung si malakama. Baju Huo pun sobek-sobek seperti sehabis digoreng uci galak, yang mana dengan kemampuan alaminya, Huo bisa dengan mudah mempatahkan jari-jarinya hanya dengan sekali pukul yang membuat Zhao tidak walakaya. Kesekian kalinya Huo berhasil memenangkan pertarungan dan tetap menjadi yang terkuat di sebagian besar daerah di kota Tianjin. Untuk merayakan kemenangan tersebut, Huo mengajak murid-muridnya minum di restoran milik Jinsun yang dulu kutu buku, sekarang sudah menjadi seorang bisnismen. Saat sedang menikmati makan itulah muncul dua pemuda yang ingin berguru di padepokan Huo, yang karena ini adalah hari bahagia, Huo pun langsung menerima mereka berdua dan mentraktir semua orang yang ada di sana untuk minum dan bersenang-senang bersamanya. Ambisi, kesombongan, ketenaran, dan hasrat ingin dihormati jelas sudah menguasai jiwa Huo, sehingga dia melupakan seseorang yang sangat berharga di rumahnya, yaitu putri kecilnya yang setiap malam selalu menunggu untuk makan malam bersama ayah tercintanya. Sejak malam itu, ambisi Huo untuk menjadi Duan yang tak terkalahkan di setiap multiverse pun semakin hari semakin menjadi, di mana dia menerima setiap tantangan dari berbagai jenis bela diri yang tak satupun dari mereka mampu mengalahkannya. Dirasa terlalu mudah, Huo pun membiarkan semua petarung untuk melawannya sekaligus, di mana Huo yang sudah berhasil mengalahkan dirinya di setiap multiverse pun mampu melumpuhkan mereka semua dengan serangan yang tidak biasa. Alhasil kini semakin banyak saja petarung yang ingin berguru di padepokannya, di mana sebagai bentuk rasa senangnya, Huo seperti biasa mentraktir mereka semua. Cowok pernah nongkrong di luar dengan wajah berminyak? Tidak. Semua minum di restoran milik Jinsun sahabatnya ini. Di situ ada satu pengunjung yang merupakan anak angkat dari seorang pendekar bernama Guru Jin, di mana pemuda tersebut nekat berbisik di telinga Huo dengan mengatakan bahwa kau masih belum menjadi yang terkuat sebelum kau mengalahkan ayah angkatku, Guru Jin.
Suatu hari Huo diberi nasihat oleh Jin Sun untuk berhenti sejenak dari semua pertarungan dan ambisinya, di mana dia merasa bahwa semua orang hanya ingin memanfaatkannya. Semua muridnya tidak benar-benar ingin berlatih bela diri, melainkan hanya ingin minum dan makan gratis di restorannya. 收徒教友，你也该看看他们的人品。 Bahkan tagihan Huo kini sudah menumpuk, yang hal itu dikhawatirkan akan menjadi masalah bagi Huo untuk kedepannya. Dan apa tanggapannya? Huo justru dengan percaya dirinya menjawab bahwa dia akan mengurus tagihan tersebut secepatnya, karena untuk saat ini dia tidak bisa atau belum bisa berhenti, sebab masih ada satu pendekar hebat yang perlu dia kalahkan, yakni Guru Jin dari padepokan sebelah, di mana anak angkatnya sudah berani membisikkan tantangan tersebut kepadanya tempo malam, yang bagi Huo itu adalah sebuah tantangan untuk menentukan siapa yang paling hebat di kota Tianjin ini. 还非打不可。 Sebagai bentuk upaya untuk mengganti ionnya yang hilang barusan, babak kedua pertarungan akan dilanjutkan. Setelah babak pertama selesai, kedua petarung ini pun diizinkan untuk istirahat terlebih dahulu, di mana Huo menyempatkan untuk minum air enteh sebagai bentuk upaya untuk mengganti ionnya yang hilang barusan. Babak kedua pertarungan akan dilanjutkan dengan tangan kosong, yang secara tak terduga Huo tiba-tiba merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Entah apa itu, tetapi dia mulai batuk-batuk dan penglihatannya mulai kabur, hingga akhirnya batuk darah hitam yang membuat Tanaka meminta wasit untuk rehat terlebih dahulu. Ternyata perwakilan dari Jepang, kita panggil saja si Samsul, ini bebuknya pun sudah memasukkan Samsul racun ke lagi, dalam Samsul teh lagi. Huo, yang hal tersebut dia lakukan karena tidak ingin kalah taruhan dalam pertandingan tersebut. Salah satu murid Huo sempat berniat untuk balas dendam, tapi Huo melarangnya karena dari pengalamannya, balas dendam hanya akan melahirkan balas dendam lain yang nantinya bisa menyangsarakan semua orang. Betul. Betul, 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 betul. 要给我的 KCD，爱那是你的 spy。 Dengan tekad ingin memperkenalkan musuh kepada dunia, Huo yang kondisinya sedang sekarat pun nekat melanjutkan pertarungan, di mana Tanaka yang seorang petarung sportif pun sempat menolak untuk melakukannya, tetapi Huo berhasil meyakinkan bahwa seorang petarung sejati akan tetap menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Berkali-kali Huo jatuh dan tetap bangkit lagi, terjatuh lagi dan bangkit lagi, sampai beberapa kali muntah darah. Huo tetap bangun untuk kehormatan negara dan seni bela dirinya, di mana pada titik ini Huo mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk melakukan serangan seperti yang dilakukannya pada Guru Jin, di mana serangan tersebut sengaja ditahan karena tidak ingin mengulangi kesalahan kedua, dan Tanaka menyadari sepenuhnya bahwa Huo lah yang menang dalam pertarungan tersebut. Samsul yang tidak ingin kalah dalam pertarungan pun terus mempertanyakan kenapa Tanaka melakukan hal itu, di mana Tanaka akhirnya menyadari jika Samsul adalah aib bagi negara Jepang. Sementara untuk Huo, beliau akhirnya berusia pada umur 42 tahun dan menjadi inspirasi bagi para ahli bela diri wushu di seluruh dunia. Tamat ending yang cukup menggentlekan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebelum niat balas dendam, satu untuk lawan, satu untuk diri sendiri. Ya kok demen lagi gitu dia. Tugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kerang ajaib SpongeBob. Wow.